setiap kehidupan kami. Engkau sendiri telah menanggung penderitaan yang hebat itu untuk mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Apalagi perkumpulan-perkumpulan di dunia ini Tuhan, dalam nikah rumah tangga, dalam persoalan pekerjaan, ibadah, pelayanan, semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Itu sebabnya dalam kehidupan kami tidak mengingkari akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, tidak pernah menyangkal Tuhan, tetapi tetap terus berjuang setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih. Itu sebabnya jangan biarkan ibadah kami kering tanpa arti Tuhan. Engkau hadir di tengah ibadah pelayanan ini, mengampuni, menyucikan, mengurapi kami semua dengan roh yang suci. Mulai Tuhan memimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada bulan sore malam ini, mampukan melayakan kami untuk dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, Tuhan sertai langkah mereka, tibakan dengan selamat beribadah kepada Tuhan. Yang tidak bisa beribadah karena sakit penyakit, darah Yesus yang menyembuhkan. Alasan lain apapun itu, mohon ampunilah, di lain waktu dapat beribadah kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang saya jahat selalu berusaha menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadah ini, apapun bentuk gangguannya, kami usirkan kuasanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Semua peralatan yang kami gunakan, listrik, penerangan AC, kendaraan diparkir, Tuhan jaga lindungi. Kami beribadah dengan sungguh-sungguh hormat dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masih puji Tuhan dari menyanyikan bahan 40. Oh
Kita akan memuji Tuhan dengan syukur kita dari yang Tuhan tujuh Tuhan adalah
sehingga firman Tuhan bertumbuh bersama kita berdiri menyiapkan Tuhan untuk ini kau berfirman. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau firman Tuhan masih dinyatakan di tengah kehidupan kami, itu bukti bahwa kami masih mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan belas kasih Tuhan untuk kami mengalami pertolongan, terutama kubah hidup manusia daging diubahkan menjadi manusia yang rohani. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kami Tuhan selalu mendapatkan kemurahan, kasih karunia Tuhan, pemberian yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap kuat teguh hati sampai garis akhir kehidupan kami, sampai Tuhan datang kali yang kedua beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar firman Tuhan akan dinyatakan di tengah kami semua. Urapi kami semua dengan roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak Tuhan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan urapan yang sama, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, sehingga kami bisa mengerti, percaya yakin akan firman-Mu sampai dapat mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jambatan tangan Tuhan sendiri atas kehidupan kami, menggairahkan kehidupan kami, menuntun langkah-langkah kehidupan kami, menyelesaikan setiap persoalan hidup, mengubahkan manusia daging menjadi manusia rohani, menjadi sama seperti Engkau jika Engkau datang kali yang kedua, menyambut Engkau di awan-awan permai bahagia selamanya. Segala kuasa-kuasa iblis setan roh jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, bermain-main, tidak konsentrasi, roh najis apapun bentuknya, kami usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi,
darah Yesus yang berkuasa. Gereja-gereja lain bersama dengan kami beribadah di tempat lain, berkatilah mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera yang daripada Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita langsung mendengarkan firman Tuhan yang akan mendorong kita masuk di dalam doa penyembah. Markus, kembali dalam Markus 14. Pelajaran kita Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-46. Ya, Markus 14 ayat 43 sampai 52 ini berjudul Yesus ditangkap, dan masih ini terjadi penangkapan terjadi di Taman Getsemani. Saya baca kembali. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan tentung, disuruhnya oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. 46. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya, ini peristiwa Yesus ditangkap dan Yudas menjadi kepala dalam penangkapan Yesus. Menjadi kepala dalam penangkapan Yesus. Sementara Yudas ini adalah murid Yesus sendiri, dan pada ayat yang lain dikatakan bahwa Yudas ini sahabat mempelai. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Jadi di dalam kitab Mazmur, Raja Daud sudah dinubuatkan ya akan terjadi ya sahabat karib yang kupercayai. Mazmur 41, inilah Yudas. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini ya, Yudas ini disebut sebagai sahabat mempelai. Tapi sayang, ternyata menjadi kepala dalam penangkapan Yesus. Padahal Yudas ini adalah sahabat mempelai. Ya, berarti Yudas sudah mendengarkan firman mempelai, ya, tetapi tidak mau mempraktekannya, Kita baca Yohanes 3 ayat 29. Jadi sahabat mempelai pun masih bisa terpisah dengan Tuhan, ya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dan ini juga dalam kitab Yohanes ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ya, di mana dikisahkan bahwa ternyata Yohanes adalah sahabat mempelai ya, yang mendengar dan dengar-dengaran. Jadi Yohanes Pembaptis ya, juga dalam penderitaan sampai di penjara, sampai akhirnya ya kepala Yohanes diserahkan ya, karena Yohanes Pembaptis menegur nikah Raja Herodes. Yohanes mengalami penderitaan. Yohanes Pembaptis adalah sahabat mempelai yang mendengar dan dengar-dengaran melakukan firman mempelai, tetapi saat menghadapi penderitaan atau menghadapi Taman Getsemani, Yohanes Pembaptis ragu-ragu, bimbang terhadap pribadi Tuhan. Ya, tanya dulu,
Yang murid-murid Yohanes pergi menanya kepada ya, Yesus, apakah dia ya yang ditunggu itu? Ternyata ketika menghadapi penderitaan, wah, apa benar Yesus itu sebagai juru selamat? Nah, kita juga dengan demikian sering begitu ya, menghadapi penderitaan, kesesakan. Tanya, mana Yesus yang mengadakan mujizat? Nah, ini juga Yohanes Pembaptis menghadapi Getsemani, ragu bimbang terhadap pribadi Tuhan. Yudas disebut juga sahabat. Sahabat mempelai sudah dengar firman, masih bisa terpisah dengan Tuhan. Ya, jadi menjadi sahabat mempelai belum cukup ya, karena masih bisa terpisah dari Yesus. Yudas contohnya ini. Ya, sahabat mempelai tetapi masih bisa terpisah dari Yesus. Ayo, itu sebabnya kehidupan kita harus mengalami peningkatan rohani, harus mengalami peningkatan rohani. Ya, sahabat karib yang disebut oleh Yesus itulah Yudas, masih masih berani mengkhianati gurunya sendiri. Itulah Yesus. Oleh sebab itu mari kita harus mengalami peningkatan rohani dari sahabat mempelai sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Harus sampai menjadi mempelai Tuhan. Jangan hanya sampai sahabat mempelai, masih bisa terpisah dari Tuhan. Tetapi kita harus mengalami peningkatan rohani dari sahabat mempelai menjadi mempelai wanita Tuhan. Mempelai ya seperti suami dan istri. Ya, dalam nikah jasmani ya, tidak akan bisa dipisahkan, selalu menyatu. Kalau nikahnya benar, pasti selalu menyatu. Tidak akan bisa terpisahkan kecuali dipisahkan oleh kematian. Nah, inilah hubungan mempelai. Harus sampai Yesus menjadi mempelai pria surga, kita sebagai mempelai wanitanya tidak akan pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Kalau sahabat, nah ini sahabat karib. Nah, sahabat di dunia masih bisa ya terpisah, tapi kalau mempelai tidak bisa terpisahkan. Kita akan pelajari proses peningkatan rohani dari sahabat mempelai menjadi mempelai wanita Tuhan. Yang pertama, 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Hari-hari ini kita harus meningkat, bukan menempatkan Yesus sebagai sahabat, tetapi sampai Yesus sebagai mempelai pria surga. Kita gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan. Jadi telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, ini yang pertama. Ya, sahabat mempelai harus ditingkatkan sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Yang pertama, proses peningkatan yang pertama yaitu menjadi tunangan mempelai. Menjadi tunangan mempelai. Ini penting ya, karena proses untuk menjadi mempelai ya, di dunia ini juga tentu ya pertama bersahabat-sahabat. Ya, orang yang berpacaran ya bisa putus di tengah jalan. Ya. Nah, ini ditingkatkan. Kalau sudah ada tunangan, ada semakin ikatannya semakin lebih dekat lagi. Nah, ini prosesnya. Jadi menjadi tunangan mempelai. Ya, dikatakan tunangan mempelai karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Inilah tunangan mempelai, adalah kehidupan yang mengalami penyucian lebih mendalam. Kehidupan yang mengalami penyucian lebih mendalam sampai ditampilkan sebagai perawan suci. Inilah ya betul-betul
kesucian yang semakin mendalam. Sebagai perawan suci harus ditampilkan sebagai perawan suci. Ya, Wahyu 14 ayat 4. Kalau ditampilkan sebagai perawan suci, maka jangan mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ya, ini pengertian yang rohani ya, supaya kita mengerti. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, perawan suci secara rohani ini yang bisa ditunangkan, ya, bertunangan dalam hal yang rohani dengan Yesus, ya, sebagai mempelai pria surga. Ya, jadi perawan suci adalah kehidupan yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Kita akan dengar paling sedikit, ada banyak, tetapi kita ada pelajari hari ini ada 2 perempuan yang mencemarkan kerohanian anak-anak Tuhan, sehingga tidak bisa ditampilkan sebagai perawan suci yang siap ditunangkan kepada Yesus, mempelai pria surga. Paling sedikit ada 2 perempuan yang mencemarkan kerohanian anak-anak Tuhan. Wahyu 17 ayat 4 sampai 5. Ini yang pertama. Ini perempuan-perempuan yang dapat mencemarkan kehidupan anak Tuhan, sehingga tidak bisa ditampilkan sebagai perawan suci. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kemeja yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan perjamuannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, gitu. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Inilah perempuan-perempuan yang dapat mencemarkan anak-anak Tuhan. Yang pertama yaitu perempuan Babel. Ya, perempuan Babel ini sama dengan pelacur besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Nah, ini, ya, perempuan Babel sama dengan pelacur besar. Ini menunjuk apa ini? Kenajisan ini. Ini menunjuk dosa kenajisan. Ini menunjuk dosa kenajisan. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Ya, najis pasangannya dengan jahat. Nah, najis pasangannya dengan jahat. Ya, maka ini juga menunjuk pada dosa kejahatan, yaitu agar segala kejahatan, yaitu cinta uang, yang mengakibatkan manusia menjadi kikir dan serakah. Nah, ini sudah kita mencemarkan diri. Tidak bisa, ya, dipertunangkan. Ya, tadi tunangan mempelai, ya, sama dengan kehidupan. Nah, ini yang semakin disucikan, semakin mendalam dalam kesucian, sampai ditampilkan sebagai perawan suci. Ya. Ini menunjuk pada dosa kenajisan, dosa makan minum kawin mengawinkan, dosa kejahatan, yaitu akar segala kejahatan cinta uang yang mengakibatkan menjadi kikir dan serakah. Lalu apalagi ini menunjuk apa lagi? Ya, namanya, ya, mencemarkan diri dengan perempuan berarti tidak setia. Tidak setia pada satu pasangan. Berarti ini sama dengan apa? Dosa tidak setia pada seorang laki-laki, yaitu Kristus. Berarti ini sama dengan apa? Tidak setia pada satu firman pengajaran yang benar. Sudah dengar firman, tapi ya dicampur adukkan dengan pengertiannya, dengan buku-buku lain. Ya, tidak setia pada satu firman pengajaran yang benar. Ya, kalau kita sudah setia pada satu firman pengajaran yang benar, firman pengajaran yang benar adalah firman yang menerangkan ayat satu dengan ayat yang lainnya dalam Alkitab. Kalau sudah dengar firman tapi dengar lagi yang lain, nah ini mencemarkan diri.
Ya, sudah ini tapi percaya lagi dengan oh iya ya betul juga ini kata tulang saya, kata 60 saya. Padahal tidak sesuai dengan firman. Nah, ini tidak setia. Ya, sampai sama dengan tidak setia dalam ibadah pelayanan. Maka istilah perawan artinya tidak boleh satu kali pun mendengar yang namanya istilah suci. Nah, ini. Ya, jangan sampai ada pasangan yang lain. Jangan sampai mendengar ajaran lain. Kalau sudah tidak setia pada Yesus, tidak setia pada firman pengajaran yang benar, pasti tidak setia dalam ibadah pelayanan. Nah, ini sudah mencemarkan dengan perempuan lain. Yang kedua, ya paling sedikit ada 2 perempuan yang mencemarkan gereja Tuhan sehingga tidak mungkin bisa dipertunangkan kepada satu laki-laki. Itulah pribadi Yesus, mempelai pria surga. Yang kedua yaitu Wahyu 2 ayat 18 sampai 20. Wahyu 2 ayat 18 sampai 20. Wahyu 2 ayat 18 sampai 20. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Nah, ini pekerjaannya, pelayanannya, ketekunan, tergembala ini. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Semakin giat dia melayani Tuhan. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Nah, ini ya. Nah, tetapi aku mencela engkau ayat 20 karena engkau membiarkan wanita Izebel. Yang kedua, perempuan yang mencemarkan anak Tuhan sehingga tidak mungkin menjadi perawan yang suci, tidak mungkin mengalami penyucian yang lebih mendalam. Yaitu yang kedua, perempuan yang mencemarkan disebut perempuan Izebel. Ya, ini ajaran palsu yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki dalam ibadah, ya, dalam pertemuan ibadah, baik juga di dalam nikah rumah tangga. Ya, Hawa ya, begitu didengar sama Adam, nah ini langsung jatuh ke dalam dosa. Ya, memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Berarti ini sama dengan tidak menempatkan laki-laki sebagai kepala. Sehingga Yesus tidak menjadi kepala dalam sidang jemaat. Akibatnya dikatakan tadi pada ayat yang ke-20 itu. Dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Akibatnya terjadi pemberhalaan. Ya, jadi yang kedua ini yang membuat gereja Tuhan di akhir zaman tidak bisa sampai ke dalam kesucian, ya, sampai menjadi perawan suci, tidak masuk dalam masa pertunangan. Kesimpulannya adalah jika tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, jika tidak menempatkan firman pengajaran yang benar yang memimpin kehidupan kita, dimulai yang pertama tadi sudah dengar firman tapi dengar ini juga. Oh iya, kata pendeta ini begitu, bukan kata firman. Kata kawan saya, sahabat saya begini, kata sosial media ini begini, Pak Pendeta. Ya. Jika tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, firman pengajaran yang memimpin, maka kita tidak bisa mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Akibatnya kan jatuh ke dalam pemberhalaan. Berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi kita
untuk mengutamakan Tuhan segala berhala. Ya, berarti jika kita tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, firman pengajaran yang benar yang memimpin kehidupan kita, maka kita tidak bisa mengutamakan Tuhan dalam segala. Ada saja berhala-berhala yang menghalangi kita untuk tidak mengutamakan Tuhan. Ya, ini hampir sama dengan yang kemarin itu, karena tidak sungguh-sungguh. Mulai daripada mendengarkan firman Tuhan, tidak konsentrasi, mengantuk, bermain handphone dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa. Ada saja berhala yang menghalangi kita untuk mengutamakan Tuhan. Nah, ini, ya, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Jadi inilah yang mencemarkan gereja Tuhan, sehingga tidak bisa ditampilkan sebagai perawan suci, ya, menjadi tunangan yang dipertunangkan kepada Yesus sebagai mempelai pria surga. Ya, masih tetap melayani Tuhan, tapi ada roh jahat, roh najis, tetap tontonan. Memang melayani Tuhan, tapi tontonan yang tidak benar. Dikatakan bahwa pelayanmu lebih hebat sekarang, bahkan lebih hebat lagi. Sampai berhala itu ada di istiadat tradisi, ya, Batak itu. Ya, kalau ditanya beribadah melayani, bahkan hamba Tuhan juga ada. Ya, beribadah semakin hebat, tapi dia ada di istiadat juga hebat. Tidak mungkin bisa. Nah, semoga kita mengerti ini. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, nah, itu perawan suci adalah kehidupan yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Nah, ini tadi perempuan Babel, jahat, najis, yang membuat sampai bisa tidak setia dalam ibadah pelayanan. Lalu perempuan Izebel, ya, memperbolehkan wanita mengajar. Firman pengajaran yang benar, tidak menempatkan Yesus sebagai laki-laki, tidak menempatkan Yesus sebagai firman pengajaran yang benar memimpin, sehingga jatuh ke dalam pemberhalaan. Ya, sehingga tetap terikat. Ya, kalau bukan firman ini yang kita utamakan dalam kehidupan kita, walaupun kita beribadah melayani Tuhan sampai sehebat apapun, ya tetap saja yang terikat kepada tradisi adat istiadat tetap terikat, tidak terlepas. Nah, tidak mungkin dipertunangkan kepada Yesus mempelai pria surga. Lalu apalagi? Nah, itu masih mengenai perempuan ini juga menuju gereja Tuhan, ya. Wahyu 2 ayat 18 sampai 20. Wahyu 2 ayat 18 sampai 20 tadi sudah. Sekarang 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 14. 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 14. Ini juga mengenai pakaian, ya, seorang perempuan juga ya. Demikian juga adanya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau apapun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, lalu ayat 11, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, ini mengenai ibadah pelayanan. Ya, wanita yang memakai pakaian dan perhiasan yang berlebih saja, wanita yang memakai pakaian dan perhiasan, wanita saja dalam hal ini masih dikoreksi. Supaya apa? Jangan sampai dalam beribadah itu berlebihan. Nah, ini secara jasmani ya memang. Ya diperhatikan. Ya sewajarnya. Sebagaimana disebutkan tadi, ya seperti ayat 10b, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, Pak Pendeta, apakah tidak boleh? Yang tidak boleh itu sampai yang berlebihan. Ini kalau sudah berlebihan, bisa membuat orang tersandung. Nah, ini secara jasmani. Secara rohani, wanita
atau gereja Tuhan tidak boleh menuntut perhiasan yang jasmani. Ini gereja Tuhan ya, tetapi perhiasan yang rohani. Apa itu perhiasan yang rohani? Ayat yang ke-12. Perhiasan yang rohani adalah yaitu berdiam diri. Nah, ini hendaklah ia, ayat 12 bagian terakhir, hendaklah ia berdiam diri. Ini perhiasan rohani. Gereja Tuhan tidak boleh menuntut perhiasan yang jasmani, tetapi perhiasan yang rohani, yaitu berdiam diri dalam ibadah. Ini menempatkan suami sebagai kepala. Di dalam ibadah pelayanan menempatkan Yesus menjadi kepala. Kalau kita tempatkan Yesus sebagai kepala, Yesus menjadi kepala, maka perhiasan rohani adalah berdiam diri. Ini, ya, gereja Tuhan tidak boleh hari-hari ini menuntut perhiasan yang jasmani. Supaya dilihat orang kalau secara jasmani menggembor-gemborkan hal yang jasmani. Ini gereja Tuhan di akhir zaman kalau mau ditunangkan kepada Yesus mempelai pria surga, ya jangan selalu menggembor-gemborkan hal-hal yang jasmani, ya. Selalu membicarakan, termasuk penderitaan-penderitaan juga itu kan segala dunia ini dengan segala kesusahannya, dunia ini dengan segala kesibukannya, dunia ini dengan segala penderitaannya, menggemborkan hal yang jasmani. Ya, berarti apa? Perhiasan perempuan gereja Tuhan yang siap dipertunangkan kepada Yesus mempelai pria surga, maka dalam masa pertunangan perhiasannya bukan lagi perkara-perkara yang jasmani, bukan lagi perkara-perkara yang jasmani, melainkan perkara yang rohani. Apa itu? Berdiam diri. Apa itu berdiam diri? Berdiam diri artinya banyak mengoreksi diri, banyak menghakimi diri sendiri lewat ketajaman pedang firman. Dalam nikah rumah tangga juga demikian. Ya, kalau suami istri tidak lagi menggembor-gemborkan hal yang jasmani, ya termasuk dagingnya itu. Saya yang harus dihargai, saya yang hebat. Kamu berapa penghasilan kamu? Ini tidak mungkin bisa. Sebentar lagi mengalami pertengkaran, perceraian. Ya, ini harus banyak. Ini perhiasan rohani. Ya, inilah gereja Tuhan yang siap dipertunangkan. Dia itu banyak berdiam diri. Mari lewat ketajaman firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, Yesus sebagai kepala, firman yang mengoreksi kehidupan kita, firman Tuhan disampaikan, kita harus banyak berdiam diri. Itulah perhiasan rohani. Banyak mengoreksi diri, menghakimi diri sendiri lewat ketajaman pedang firman. Puji Tuhan. Kalau sudah begini, baru yang terakhir, yang kedua. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Ya, yang pertama, peningkatan itu dari sahabat harus ditingkatkan menjadi tunangan mempelai sampai yang terakhir. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lukanan 27, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Double, baptisan air dan air firman hujan, pengajaran yang benar. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Nah, ini yang kedua, yang terakhir. Ya, peningkatan rohani dari tunangan mempelai sekarang sudah menjadi mempelai wanita Tuhan. Yang kedua, menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, berarti mempelai wanita Tuhan adalah kehidupan yang mengalami penyucian dan pembaharuan. Untuk menguduskannya, ayat 26, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, ini. Ya, sampai ayat yang ke-27 itu. Menempatkan jemaat kudus dan tidak bercela.
Ya, mempelai wanita Tuhan adalah kehidupan yang mengalami penyucian dan pembaharuan oleh baptisan air dan air hujan firman pengajaran yang benar. Jadi dasarnya itu harus benar dulu. Baptisan airnya bagaimana? Setelah percaya kepada Yesus, sudah masuk baptisan air yang benar kan? Nah, ini yang bisa dipertunangkan sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Terutama penyucian double, yaitu penyucian penyakit kusta. Imamat 14 ayat 8 sampai 9. Ini ya sudah beribadah, sudah melayani Tuhan, dicontohkan nanti Ayub itu. Saleh, tapi terus kan beribadah. Ya namanya kita juga beraktivitas. Setelah beraktivitas mandi. Ya memang harus terus. Ya, beraktivitas lagi di dunia ini harus mandi. Nah, inilah penyucian secara double. Orang yang akan ditahirkan itulah haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Lalu ayat yang ke-9, maka pada yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh lagi dengan air. Maka ia menjadi tahir. Penyucian double. Ya, penyucian lewat baptisan air dan air hujan firman pengajaran yang benar berguna untuk menyucikan penyakit kusta. Apa itu kusta? Putih kan? Tapi kusta, kelihatan putih tapi kusta. Ini artinya kebenaran diri sendiri. Maka perlu dengar firman. Terus dengar firman. Nah, yaitu baptisan air. Maka firman pengajaran yang benar itu double. Ya, Injil keselamatan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ya, yang baru dengar firman itu kan sering disampaikan, bertobat, hidup dalam kebenaran, jangan mengulang-ulang dosa. Nah, itu seringkali dikoreksi bagaimana baptisan air kita, apakah sudah benar walaupun sudah lama dibaptis. Yang belum masuk baptisan air ya harus, ayo berjuang. Ini putih tapi kusta lewat penyucian double. Kebenaran diri sendiri. Apa itu kebenaran diri sendiri? Menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Ini seringkali dalam nikah rumah tangga. Menutupi dosa. Saya begini ya karena kamu juga peluang kuliah. Papa harus korupsi. Wah, ini salah kan? Ya. Nah, lalu selanjutnya, kalau ini dipertahankan akan meningkat, menutup dosa dengan pura-pura berbuat baik. Yudas mencium Yesus. Nah, menutupi dosa dengan pura-pura berbuat baik. Kita sudah dengar di Sot Suci. Ya, beribadah melayani Tuhan, tapi tetap dosa berbuat dosa. Nah, ini kalau dipertahankan sampai meningkat, menutupi dosa dengan dusta. Sudah berdosa, tutupi lagi dengan dosa. Dusta. Betul-betul. Kalau sudah menutup dosa dengan dusta, tidak bisa ditolong lagi. Tidak bisa. Tuhan pun tidak bisa menjamah kehidupan yang seperti ini. Walaupun sudah mendengar firman. Walaupun sudah sering mendengar firman. Ya Yudas. Kebenaran Tuhan, marilah ini yang harus kita lakukan. Kebenaran Tuhan adalah mengaku dosa dan dibenarkan oleh Tuhan. Mengaku dosa. Maka kalau kita sudah mendengar firman, jangan sampai tidak melembut. Betul-betul nanti kusta. Putih tapi kusta, kebenaran diri sendiri. Dan ini seringkali tidak disadari. Ya, Markus 11 ayat 28. Nah, ini melembut bagikan pohon ara. Ya, tariklah pelajaran Markus 13 ayat 28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan 13:28. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, berarti pembaharuan dimulai dari melembut. Berarti ini sama dengan
berani mengaku dosa dan mengampuni dosa orang lain. Berani mengaku dosa dan mengampuni dosa orang lain. Ini pembaharuan dimulai dari ini, melembut sudah itu. Jangan pertahankan tadi menggembor-gemborkan hal jasmani, saya hebat, saya itu. Ya, kalau dipertahankan ini betul-betul kebenaran diri sendiri, dan kebenaran diri sendiri ini pun semakin meningkat. Nah, ya. Menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain, sampai menutupi dosa ditutupi dengan dusta lagi, betul-betul tidak bisa bertobat. Ayo melembutlah, melembut. Ya, ini. Ya, melembut artinya berani mengaku dosa, mengampuni dosa orang lain. Yang kedua, berani mengakui segala kegagalan dan keterpurukan. Berani. Ayo, contohnya ini satu saja. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ya. Ayo, lebih baguslah firman ini. Ya, sudah disampaikan, kita langsung melembut. Jangan sampai dihajat habis-habisan seperti Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tapi sayangnya sudah diajar habis-habisan. Memang bertobat. Jangan sampai demikian. Ya, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Dan hasilnya Ayub mengalami pemulihan secara double. Secara jasmani diberkati dia semua. Secara rohani ada kuasa penciptaan Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, inilah kalau kita sudah melembut akan ya diubahkan sedikit demi sedikit sampai kita menjadi sempurna. Ya, jangan memperbesar-besarkan perkara-perkara yang jasmani ini. Tadi secara jasmani sudah, wanita dalam beribadah, pakaiannya, perhiasannya secara jasmani, secara rohani juga menunjukkan gereja Tuhan. Ya, jangan menggembor-gemborkan hal jasmani. Nah, itu bukan, tetapi perkara yang rohani, berdiam diri, banyak koreksi diri lewat ketajaman firman. Sampai yang terakhir, seperti Ayub mencabut perkataannya, mengaku banyak kegagalan, mengaku banyak keterpurukan. Dalam nikah rumah tangga masih banyak kegagalan saya. Dalam ibadah pelayanan, wah masih banyak, ya masih mencemarkan diri, sehingga seringkali banyak tidak setia. Kalau sudah kita loyo saja, sudah tidak semangat lagi, itu sudah ada sesuatu hal yang sudah mencemarkan kehidupan kita. Tuhan tolong kehidupan kita. Ini hasilnya. Jasmani, rohani, mengalami penciptaan, menjadikan kita ciptaan yang baru. Dan jika Yesus datang kali yang kedua, ini kita dapat menyambut Yesus di awan-awan permai. Yesus sebagai mempelai pria surga, kita sebagai mempelai wanita bertemu di awan-awan yang permai. Bahagia selamanya. Masuk perjamuan kawin anak domba, 1000 tahun Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai, masuk Yerusalem. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari saya undang kita berlutut. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Saya undang pemain musik singer tampil ke depan. Yang tidak bisa berlutut duduk saja. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gereja Tuhan harus mengalami peningkatan. Sahabat mempelai seperti Yudas masih bisa terhilang. Gereja Tuhan harus meningkat, menjadi tunangan mempelai, ditampilkan menjadi perawan suci, hidup dalam kesucian, sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Puji haleluya. Apa yang dapat memisahkanku, haleluya, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, haleluya. Ketelanjangan tak satu. Ayat 2, haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari
aniaya, penderitaan, tak satu, tiada satu pun tertinggali kata sahabatnya dalam bahang kau menggendong engkau. Ulang dari awal. Apa yang dapat memisahkanku? Sahabat, kelaparan kamu, kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pertikali kau sahabat yang dalam bahang kau engkau dengan perlahan. Ayo tingkatkan kerohanian kita. Jangan membangga-banggakan perkara yang jasmani. Lagi haleluya dengan gereja Tuhan harus sampai masuk dalam masa pertunangan, disucikan terus, penyucian secara double. Jangan mencemarkan diri dengan dosa-dosa, najis, jangan, kepahitan juga termasuk. Banyak koreksi hari-hari ini. Sebab lalu musik jangan ada dusta dalam nikah rumah tangga, jangan ada dusta. Apapun yang mengikat kehidupan kita, menghalangi kita untuk mengutamakan Tuhan, berarti ada sesuatu yang mencemarkan kehidupan kita. Segala sesuatu di dunia ini, apapun itu, haleluya, yang membuat kita loyo, tidak lagi berkobar-kobar, haleluya. Dalam nikah rumah tangga lagi tidak berkobar-kobar, haleluya. Dalam ibadah pelayanan tidak berkobar-kobar, ditandai dengan tidak mau disucikan, haleluya. Telah mencemarkan diri dengan hal-hal yang tidak ingin Tuhan. Sampai Tuhan mengkoreksi kebenaran diri sendiri. Haleluya. Yang seringkali kita tonjolkan, haleluya. Itu adalah perhiasan jasmani yang akan dibinasakan. Haleluya. Mohon kemurahan Tuhan.
Tak akan habis-habisnya kami mengejar perkara yang jasmani ini, Tuhan. Berarti kami telah mencemarkan diri kami dengan perkara-perkara dunia. Irama siralamayaka, sering membuat kami tidak lagi setia berkobar beribadah melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehebat apapun kita di dunia ini, itu hanyalah perkara jasmani yang tidak bernilai apa-apa. Perhiasan rohani banyak berdiam diri, koreksi diri, mau mengaku dosa, mengampuni, berdamai. Haleluya. Beribadah melayani putih tapi kusta seperti Ayub. Oh, haleluya. Disebut orang yang saleh beribadah melayani. Haleluya. Ampuni hamba ya Tuhan. Haleluya. Mola kemurahan-Mu. Jangan ada kebenaran diri sendiri. Kebenaran Tuhan adalah mengganggu dosa. Banyak kali kami tidak memperhatikan firman Tuhan. Haleluya. Dengan mencemarkan diri kepada dunia, Tuhan, dosa-dosa sampai kotor. Beribadah melayani tetapi masih najis, masih kotor. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni hamba ya Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Masih banyak yang harus dikoreksi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bukan Yesus jadi kepala, firman bukan menjadi pemimpin dalam hidup Dika. Masih ada berhala-berhala dunia ini Tuhan yang masih dipertahankan. Haleluya, biar kami semakin melembut Tuhan. Kalau firman yang menjadi kepala dalam lingkar rumah tangga kami, maka bukan kebenaran diri sendiri yang menonjol Tuhan. Haleluya. Kalau firman yang memimpin lingkar rumah tangga kami, maka bukan perkara jasmani yang kami tonjolkan Tuhan. Haleluya. Daging kami ini Tuhan sering sekali ditonjolkan Tuhan. Merasa diri benar Tuhan, merasa diri mampu. Haleluya. Haleluya. Bukan lagi Yesus yang memimpin, bukan lagi Yesus yang menjadi kepala. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sangka kalau tidak ada kebenaran diri sendiri. Haleluya. Yang ada banyak koreksi diri. Hanyalah abu dan debu bagikan air. Haleluya. Maka ayu mengalami perubahan hidup, rohani diubahkan, jasmani juga pasti diubahkan. Haleluya. Haleluya. Seringkali kami membalik-balikkan firman-Mu Tuhan, bukan Yesus sebagai kepala. Perhiasan jasmani seringkali menjadi kepala dalam hidup kami Tuhan. Membuat kami tidak setia berkobar-kobar lagi dalam ibadah pelayanan kepada Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, jangan lembutkanlah kami. Haleluya. Haleluya Yesus, subahkan kami semua Tuhan. Haleluya. Hanya menyembah-Mu Tuhan, mengaku hanya kebutuhan dan banyak kekurangan kelemahan. Terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh terasa melimpah. Sungguh terasa. Perhatian-Mu kian melimpah dalamku. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada besar kehendak-Mu.
dalam rohku terangkan, rohku terangkan saat menyembahmu Tuhan, ku sambut kasih. Ayat 2, haleluya. Sungguh terasa bahagiamu dalam menyatukan nikahku tanpa harapan mencapai sasaran nikah yang diperlukan. Walau aku tak layak, kepadaku tiada bentuk sesuai kehendakmu, namun diriku selalu menjadi dasar kehadiran. Dengan ukur, haleluya, haleluya. Sungguh kita tidak ada yang layak, sangat berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Jangan lagi ada mencemarkan diri dengan perkara yang najis, perkara-perkara di dunia ini, membesar-besarkan perkara-perkara yang jasmani. Angkatlah kedua tangan kita, haleluya, dengan kata-kata walau aku tak layak, kepadaku hanya debu dan abu, banyak cacat celah, kekurangan, kelemahan. Namun diri selalu menjadi dasar hadirat. Serahkan hidup kita pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih banyak cacat celah kami, masih banyak kebenaran diri sendiri, merasa diri benar, masih menonjolkan perkara-perkara di dunia ini. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni, ampuni kami semua Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kehidupan kami terus mengalami peningkatan rohani Tuhan. Biarlah semakin hari semakin menyadari hanyalah debu tanah liat, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga kehidupan kami selalu menempatkan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kami, nikah, rumah tangga kami, ibadah, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan.
Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Kita angkat pujian ini kembali. Pekerjaan Tuhan dijalankan. Haleluya. Ayat 3. Sungguh besar penghargaan. Sungguh besar penghargaan pada manusia yang hina. Nyatakan Tuhan, ku sanggup pribadi walau aku tak layak, sebab padaku tiada sesuai kehendak. Diriku selalu menjadi tata hadirat. Baik, puji Tuhan, selesai ibadah ini. Ya, kita tidak ada latihan sangkur. Ya, kita ibadah Kamis, ibadah pendalaman kitab perjamuan suci 18.30. Jadi Kamis ya, Kamis kita latihan sangkur. Baik, puji Tuhan, sebelum kita tamatkan ibadah, kita terlebih dahulu masuk dalam doa siapa. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari-hari terakhir ini harus semakin mengalami peningkatan rohani. Sahabat pun bisa terpisah dengan Tuhan, sahabat mempelai itu sebabnya harus mengalami peningkatan rohani. Semakin hidup dalam kesucian, ditampilkan menjadi perawan yang suci, yang siap pada akhirnya menjadi layak menjadi mempelai wanita Tuhan, siap menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua di awal permainan. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami seluruh kawanan dosa-Mu, ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu, untuk layak menyerukan nama Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Bapak Rahel Ibu, Tuhan berkati jamaah, semakin hari semakin meningkat, sama-sama beribadah selalu dalam melayani Tuhan. Demikian juga anak-anak jamaah Rahel Adulatan, takut Tuhan hormat kepada orang tua. Tuhan semakin pakai. Demikian juga dalam kebutuhan sehari-hari, Tuhan semakin tolong saja. Keluarga Bapak Perangi-Nangi juga jamaah, ampuni Tuhan, bukakan firman-Mu. Ibu tetap kuat teguh hati menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, nikah, rumah tangga, Tuhan dikasih tolong semua. Berikan kekuatan teguh hati. Demikian juga anak-anak jamaah Tio Tuhan, Tuhan tolong hidupnya, cukupkan segala kebutuhan Ella juga Tuhan. Demikian juga dalam haleluya menamatkan studi, lanjutan juga Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Demikian juga keluarga Bapak Mangulang itu juga Tuhan tolong jamaah pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam nikah, rumah tangga, Tuhan tolong semuanya buka jalan. Baik juga anak-anak Joshua, Tuhan jamah masa depannya. Demikian juga Kevin, Tuhan berkati keluarga. Bapak Saragi juga Tuhan berkati jamaah. Mohon Tuhan belas kasih Tuhan, tetap kuat teguh hati menghadapi pergumulan apapun, tetap setia beribadah melayani Tuhan. Anak-anak cucu Tuhan tolong semua. Bapak Felix, Ibu anak Felix juga Tuhan jamaah berkati semua dalam pekerjaan, terutama dalam ibadah pelayanan. Anak Felix dalam keadaan demam, Tuhan sembuhkan. Darah Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, tetap kuat teguh hati, tetap setia beribadah Tuhan. Bapak Andrew, Ibu anak Andrew jamalah, berikanlah kerinduan untuk bisa sungguh-sungguh bergembala sampai tergembala ke dalam baik. Sari juga Tuhan berkati. Bapak Tizkia berikan juga Tuhan jamaah, buka hati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi
kerinduan Ibu untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan, buka jalan Ibu juga dalam pekerjaan, dalam lingkar rumah tangga Tuhan juga Tuhan tolong anak Iskia atau Tuhan hormat kepada orang tua. Bapak Jerry Tampulan juga jamaah, berikan kerinduan untuk bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ibu juga tetap kuat teguh hati menghadapi nikah, buat nikah juga Tuhan tolong. Jerry di Jakarta, Setia di Batam, Tuhan berkati, terutama biarlah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mohonlah buka jalan Tuhan anak. Demikian juga baik David Tampulan Tuhan, buka jalan masa depan kaum mudanya Tuhan tolong mengikuti tes dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Bapak Pangaribuan juga Tuhan jamah, mohon kemurahan Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ibu tetap berteguh hati, tetap setia berkobar-kobar beribadah Tuhan. Dalam sekolah, pekerjaan juga dalam nikah, buat nikah juga Tuhan tolong. Yusuf Tuhan jamah, pergaulannya Tuhan tolong semua. Tuhan pakai jadi saksi, menjadi berkat, setia beribadah melayani Tuhan. Demikian juga Julita juga Tuhan jamah. Bapak dan Simanjuta dan Ibu juga pergumulan dalam kerinduan semuanya. Tuhan buka jalan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga dalam pekerjaan, ibadah pelayanan Tuhan tolong semua. Mohon kemurahan Tuhan. Anak Nathan Syanturi jamalah supaya menggendong hidupnya untuk langkah hidup itu. Ampunilah kedua orang tuanya, buka jalan semua bisa menyatu kembali, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Samuel, Ibu juga Tuhan tolonglah buat setia beribadah melayani Tuhan, tidak ada mustahil bagi. Demikian juga baik, haleluya, Bapak Pio, Mama Pio juga Tuhan tolong, ampuni Tuhan, berikan kesungguhan, kesetiaan untuk beribadah melayani Tuhan. Demikian juga Gavin juga Tuhan berkati ulang tahun, Tuhan tolong semuanya. Pio juga Tuhan jamah. Demikian juga Ruth juga masa depan pemudanya, biarlah Tuhan yang jamin buat menjadi indah setiap beribadah melayani Tuhan. Bapak Silalahi juga Tuhan tolong, mohonlah kemurahan Tuhan dalam setiap pergumulan, baik juga dalam kesibukan semua. Mohon buka jalan dalam kerjaan usaha, Tuhan tolong, Tuhan semakin berkati. Demikian juga dalam ibadah pelayanan, semakin setia beribadah melayani Tuhan. Anak Priscilla, demikian juga Tuhan tolong semakin mengerti firman Tuhan, semakin bertumbuh dalam firman. Pergaulan mereka di sekolah juga Tuhan jaga itu. Yoel juga Tuhan semakin piara jamaah itu. Mama Manasi juga Engkau yang menjadi pengharapan dalam kehidupannya. Demikian dalam menghadapi buah nikah jamalah, baik Manasi Efraim Angin Tuhan, kaum muda ini Tuhan bertumbuh dewasa terutama dalam rohani. Tuhan tolong semuanya buka jalan Tuhan. Demikian juga anak Cynthia Tuhan berkati, baik juga anak Nike tumbuh kembang mereka dalam tangan Tuhan. Bapak Ayub, Ibu juga Tuhan tolong. Demikian juga Ibu Tuhan tolong pulihkan kesehatan. Demikian Bapak Ayub juga Tuhan pergumulan dalam ibadah juga Tuhan tolong. Pekerjaan Tuhan tolong, buka jalan semua, tidak menghalangi dalam beribadah kepada Tuhan. Miska Ayub Tuhan berkati zaman waktu Tuhan hormat kepada orang tua. Kami berdoa juga buat Bapak Sinaga, Ibu jamalah Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, ketuk pintu hati, kembali setia 3 macam ibadah sampai mau kembali lagi melayani Tuhan. Anak-anak semua Tuhan jamaah, Tuhan tolong dimanapun berada. Bapak Santi juga Tuhan jamalah, mohonlah kemurahan, ketuk pintu hatinya, mau datang beribadah kepada Tuhan. Ibu tetap kuat teguh hati, Tuhan tolong semua, terutama juga Sandro jamaah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lena, Siripaldu, Tuhan tolong juga Santi Tuhan, pekerjaan tidak mengganggu dalam beribadah kepada Tuhan. Buka jalan semua, biar dalam kasih Tuhan. Ibu Rudi juga Tuhan tolong kakinya juga Tuhan, gula juga Tuhan normalkan semua, bisa enak kembali beribadah kepada Tuhan. Anak Rudi juga Tuhan diselamatkan. Demikian juga Bapak David juga Tuhan semakin pulihkan kesehatannya, semakin sungguh-sungguh bisa beribadah kepada Tuhan. Istri dan anak-anak nyaman, mohonlah kemurahan. Kami berdoa untuk Jessica Buru, London, Opung Rahel Buru, Opung Joyce, Ibu Dermawan. Tuhan tolong di masa tua mereka tetap bisa setia beribadah melayani Tuhan. Tuhan enak ringan sampai berkata takkan kekurangan aku. Anak cucu dimanapun berada, yang jauh yang dekat, buatlah sungguh-sungguh setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Ibu Indah, Bapak Indah, jamaah juga anak cucunya Tuhan tolong berikan kesetiaan baik ibadah secara online. Ampuni semua
berikan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat haleluya baik Putri Mati juga Tuhan berkati, Putri Simanukalim, Saudari Binti Sian juga Tuhan jamah. Mohon kemurahan atas kehidupan kaum muda ini, semuanya Tuhan tolong buka jalan semua, tetap setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Abigail juga Tuhan berkati semua. Terima kasih. Demikian yang lain juga yang hamba tidak sebutkan, ampuni hamba. Jika dengan darah-Mu Tuhan menolong kehidupan kami dalam pergumulan apapun, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, baik juga pedagang juga tidak disebutkan satu persatu, pensiunan peternakan, Tuhan berkati semua. Omset-omset yang sudah mulai menurun angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Pergumulan dalam haleluya menghadapi hutang-piutang, mohonlah kemurahan Tuhan, buka jalan, ampuni kami dapat menyelesaikan tepat waktunya. Mohonlah kemurahan kasih Tuhan. Demikian juga yang merindukan anak juga Tuhan tolong. Pergumulan dalam percepatan surat-surat rumah juga Tuhan tolong juga. Baik juga dalam anak-anak sekolah juga dalam sebentar mengikuti ujian-ujian Tuhan tolong. Baik sedang menunggu hasil UTBK juga Tuhan buat lulus baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Masa depan kaum muda mencari pekerjaan, perjodohan Tuhan tolong. Satu iman, satu firman, pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan menolong kita. Bangsa negara kami, berikan pemerintahan takut Tuhan, menjamin kami tetap bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari, pagi kami menjadi saksi, menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah lama, tarik kembali jiwa-jiwa baru Tuhan pertamakan. Terima kasih Tuhan. Menghadapi cuaca hujan juga Tuhan tolong, berikan kami kesehatan sepanjang malam ini dalam peristirahatan kami. Tuhan jaga lindungi, tidur dengan baik nyenyak, bangunkan besok pagi, mengucap syukur, berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kehidupan kami, ibadah-ibadah kami bukan rahasia firman, menggairahkan kami setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dan keluarga, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekaliannya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Demikian juga Mama Tasya, Bapak Tasya, jamaah Tuhan, anak-anak Petrus Tasya juga, Tuhan berkatilah mereka semua tergembala benar dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.